Bab 141. Jun. Aku akan ikut serta dalam pertempuran selanjutnya. Suara Lin Feng tidak keras, tetapi cukup lantang untuk didengar semua orang. Semua orang terkejut saat melihat Lin Feng. Sungguh mengejutkan bahwa dia ingin melawan kadal tingkat Ling keempat. Dia masih sangat muda. Mereka yang berani memasuki sangkar itu menganggap diri mereka sebagai kultivator yang sangat kuat. Mereka tidak bermain-main dengan nyawa mereka dengan bodohnya. Tetapi kadal itu telah membunuh 28 orang, itu berarti ia sangat kuat dan semakin tangguh dalam pertempuran. Seorang kultivator tingkat Ling Qi keempat yang ingin melawan kadal itu mengambil risiko besar. Akan sangat sulit bagi kultivator tingkat Ling Qi kelima untuk meraih kemenangan. Seseorang yang berada di bawah lapisan Ling Qi keempat tidak akan pernah bisa menang melawannya. Itulah sebabnya hadiah bagi mereka, jika menang, adalah 100 batu kemurnian berkualitas sedang. Bai Ze tersenyum ketika melihat Lin Feng berdiri. Sepertinya seorang siswa militer lagi akan tewas di arena tahanan. Sayang sekali, dia akan mati sebelum pertarungannya melawan Hei Mo. Sungguh mengecewakan, kata pemuda berbaju kuning sambil tertawa. Lin Feng menantang seekor kadal, dia pasti akan mati. Terlahir sebagai pengemis, ia akan mati sebagai pengemis. Demi beberapa batu kesucian, ia berani mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga beberapa batu kesucian yang dimilikinya. Lin Feng berbalik dan menatap pemuda berbaju kuning itu dengan tatapan main-main. Arena tahanan dapat menyediakan panggung bagi dua kultivator yang ingin bertarung sampai mati. Mungkinkah kau ingin mencoba melawanku? Kata Lin Feng dengan suara lantang yang menggema di seluruh arena. Pemuda itu berbicara begitu keras sehingga banyak orang dapat mendengarnya. Jadi Lin Feng berbicara begitu keras sehingga semua orang di tribun penonton dapat mendengarnya. Pemuda itu tercengang dan tak bisa berkata-kata. Kau mau berkelahi atau tidak? Kau terus bicara omong kosong, tapi tak punya nyali untuk bertindak. Sampah bermulut besar pun bisa jadi pengecut, sungguh mengejutkan, kata Lin Feng dengan garang. Pemuda berbaju kuning itu sangat marah. Perasaan bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan mengejek membuatnya semakin marah. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Kasihan sekali dia, kata Wen Ao Sui sambil tertawa terbahak-bahak. Percuma saja terus berbicara dengannya karena dia tidak punya pendirian. Jadi Lin Feng mengabaikannya lagi dan berjalan menuju batas kandang, mendekati lelaki tua itu. Pria tua itu membuka pintu kandang dan mempersilakan Lin Feng masuk. Lin Feng masuk dan tiba-tiba merasa tertekan. Seolah-olah ki dari semua orang dan makhluk di dalam kandang itu menekannya. Sensasi itu sangat tidak nyaman. Ketika kadal itu melihat Lin Feng masuk, ia meraung keras. Hewan buas tingkat Ling sangat cerdas. Mereka tahu siapa musuh mereka. Ia tahu bahwa jika ia tidak membunuh Lin Feng, ia harus mati. Ekspresi di matanya tampak sedingin es. Ia merayap perlahan dan hati-hati menuju Lin Feng. Lin Feng memperhatikan kadal itu bergerak mendekatinya. Lin Feng tampak acuh tak acuh dan tenang. Dia sama sekali tidak terlihat gelisah. Namun tiba-tiba, tubuh raksasa kadal itu melompat ke udara dan terbang menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Kecepatannya 1000 kali lebih cepat daripada saat sebelumnya ketika ia merayap. 8 hantaman kehancuran. Lin Feng menggunakan kedua tangannya untuk melancarkan serangannya. Lin Feng telah menguasai keterampilan ini dengan sempurna. Dengan satu serangan, dia bisa membunuh kultivator biasa dari lapisan Ling Qi keempat. Yang mengejutkan, kadal itu tidak menghindari serangan Lin Feng. Ia membuka cakarnya dan menangkis serangan Lin Feng. Ia berhasil melemahkan kekuatan serangan Lin Feng. Tentu saja, 8 serangan kehancuran adalah serangan yang sangat kuat dan mustahil bagi kadal itu untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatannya. Beberapa serangan masih berhasil menembus dan menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar ke belakang. Ia meraung sangat keras seolah-olah sedang marah. Namun, yang mengejutkan Lin Feng adalah kadal itu sama sekali tidak terluka. Seperti yang diduga, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tak heran ia sudah berhasil membunuh 28 kultivator, pikir Lin Feng. Ia mengeluarkan raungan buas yang keras. Matanya semakin dingin. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Tiba-tiba, ia menerjang ke arah Lin Feng lagi. Lin Feng tidak menggunakan 8 serangan penghancurnya. Sebaliknya, dia melepaskan ki pedang yang sangat kuat yang menciptakan pusaran angin di udara.
Tampaknya tubuh kadal itu sedang ditekan oleh kekuatan ki tersebut. Raur. Ki pedang yang tajam membuat kadal itu meraung sangat keras. Cakar-cakarnya yang tajam bergerak menuju Lin Feng dengan ketepatan yang mematikan. Jika Lin Feng bersentuhan dengan cakar-cakar ini, maka dia akan terpotong-potong. Pada saat itu, Lin Feng langsung melompat ke arah kadal tersebut. Dia telah bergerak ke jangkauan serangan kadal itu. Dia juga sedikit mengangkat tangannya ke udara. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan tangannya untuk menangkis cakar kadal itu. Dia gila. Dia akan mati. Orang-orang di kerumunan itu memberikan berbagai komentar. Sebagian besar dari mereka tercengang. Banyak orang yang tubuhnya tercabik-cabik oleh cakar kadal setelah serangan pertama. Cakarnya bahkan lebih tajam daripada kebanyakan pedang. Tangan Lin Feng akhirnya mencapai cakar kadal itu dan tiba-tiba, cahaya putih terang memenuhi seluruh kandang. Kerumunan orang tercengang. Lin Feng tampaknya tidak terluka, tetapi kadal itu menjerit dan meraung kesakitan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tangannya lebih tajam daripada cakar kadal? Kerumunan itu tercengang. Mereka semua tampak bingung. Lin Feng terus bergerak semakin dekat ke arah kadal itu. Anehnya, dia menginginkan pertarungan jarak dekat melawan kadal itu. Mereka berdua bergerak secepat kilat. Traraak! Tiba-tiba jejak darah coklat terciprat ke udara. Ada luka besar di tubuh kadal itu. Serangan yang sangat mengerikan. Dan dia melakukannya hanya dengan tangannya. Dia memusatkan ki pedang ke tangannya dan itu menjadi lebih tajam daripada pedang, kata seorang kultivator di antara kerumunan. Kerumunan itu tercengang. Pemuda itu benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Apa yang telah dicoba oleh banyak kultivator lapisan Ki Ling keempat dengan sia-sia sebelumnya, Lin Feng telah melakukannya dengan mudah hanya dengan tangan kosong. Ketika mereka melihat itu, Bai Ze dan pemuda berbaju kuning itu sama-sama terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Feng begitu kuat. Jelas sekali, dia menyembunyikan kekuatannya di hari pertama masuk asrama. Bai Ze merasa konyol dan geli. Dia menyadari betapa kuatnya Lin Feng. Pada hari itu, dia selalu memanggilnya pengemis setiap kali dia membuka mulut. Saat itu, dia menyadari bahwa Lin Feng adalah kultivator yang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Lin Feng, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang diberikan keluarganya. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang itu saat itu. Dia hanya ingin meraih kemenangan atas kadal itu. Pada saat itu, dia bisa memusatkan seluruh energi pedang ke tangannya. Itu tidak semenakutkan serangan pedangnya, tetapi tetap sangat kuat. Setiap kali tangan Lin Feng menyentuh kadal itu, darah berhamburan di sekitar arena. Setelah beberapa saat, kadal itu sudah kehilangan banyak darah. Ia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Aku akan berhenti bermain-main denganmu sekarang, pikir Lin Feng. Dia mendekati kadal itu. Seketika, ki pedang raksasa muncul dari tangannya, dan dengan satu serangan dia memenggal kepala kadal itu dan mengakhiri penderitaannya. Seluruh kerumunan tercengang. Wow! Desah kerumunan orang takjub dan berpikir, hebat sekali. Dia hanya menggunakan tangannya sebagai pedang. Kau menang. Ini dia 20 batu kesucian berkualitas sedang, kata lelaki tua itu sambil memasuki sangkar dan menyerahkan batu-batu kesucian kepada Lin Feng. Lin Feng dengan tidak sopan mengambil batu-batu itu dan meninggalkan sangkar tanpa melirik lelaki tua itu. Lin Feng melirik ke sisi tempat para budak kultivasi bertarung. Kali ini, satu lagi budak kultivasi telah terbunuh. Kedua sisi dipisahkan oleh gerbang besi. Jika gerbang itu dibuka, para budak dan binatang buas akan berada bersama-sama di satu area. Ketika Lin Feng keluar dari dalam sangkar, dia merasa jauh lebih baik karena di dalam sangkar itu suasananya sangat mencekam. Lin Feng kembali ke tempat duduknya, melirik pemuda berbaju kuning itu dengan tatapan mengejek, lalu duduk. Di kedua sisi kandang, dua pria tua membawa masuk seekor binatang buas baru dan seorang budak baru. Rambut budak itu sangat berantakan sehingga fitur wajahnya hampir tidak terlihat. Ia mengenakan borgol di tangannya dan rantai di kakinya yang mengeluarkan suara logam keras setiap kali ia melangkah. Tiba-tiba, budak itu mengangkat kepalanya dan wajahnya terlihat. Ada sebuah kata di wajahnya, Jun. Bab 142, Amukan Gila. Kata itu menutupi seluruh wajahnya sehingga sulit untuk melihat fitur wajah aslinya.
Seluruh penampilannya membuatnya tampak sangat buas dan mengerikan. Selain itu, kedua matanya yang gelap membuatnya tampak semakin kejam. Ekspresinya saja sudah cukup untuk membuat siapapun bergidik. Dingin sekali, kata orang banyak. Mereka semua menggigil. Para budak kultivasi bertarung setiap hari sepanjang waktu. Mereka adalah prajurit yang sangat kuat dan berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kali seorang budak kultivasi datang dari arena tahanan, selalu ada perkelahian antara mereka yang ingin membeli budak tersebut. Lin Feng mengerutkan kening. Sungguh cara yang kejam. Dia tidak tahu dari mana para budak ini berasal, tetapi menandai wajah mereka sudah keterlaluan. Itu benar-benar melanggar hak asasi manusia mereka dan membuat mereka tidak lebih dari hewan. Mereka tidak akan pernah bisa hidup di dunia nyata, mereka ditakdirkan untuk hidup di neraka itu selamanya. Budak itu berada di lapisan Ling Qi ketiga. Dia telah memenangkan 16 pertempuran. Jika seseorang menang melawannya, dia bisa menerima 20 batu kemurnian jika dia di atas lapisan Ling Qi ketiga, 100 jika dia berada di lapisan Ling Qi ketiga atau lebih rendah, kata lelaki tua itu sambil menuntunnya ke dalam sangkar. Seluruh kerumunan tercengang. Dia telah memenangkan 12 pertempuran lebih sedikit daripada kadal itu, tetapi telah menang melawan semua penantangnya. Dia adalah lawan yang sangat menakutkan. Bai Ze, lapisan Ling Qi ketiga, dia selevel denganmu, kata pemuda berbaju kuning itu. Bai Ze terkejut. Dia segera mengangguk dan berkata, aku pergi. Baiklah, kata pemuda berbaju kuning sambil tersenyum. Bai Ze berjalan menuju tepi kandang di dekat lelaki tua yang berada di dalam. Bai Ze mengangguk padanya. Pria tua itu memandang Bai Ze dan mengerutkan kening, lalu berkata, budak ini sangat kuat, apakah kau yakin ingin masuk ke dalam sangkar? Aku yakin, kata Bai Ze sambil mengangguk tanpa ragu. Orang tua itu pun mempersilakan Bai Ze masuk ke dalam sangkar. Gerutu Wen Ao Sui dari tribun penonton untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Lin Feng juga terkejut. Anehnya, mereka telah memperingatkan Bai Ze bahwa itu adalah pertempuran yang berbahaya. Ketika dia ingin melawan kadal itu, lelaki tua itu tidak mengatakan apapun meskipun kadal itu sangat kuat. Lin Feng, budak itu benar-benar sial, kata Wen Ao Sui. Lin Feng menatapnya dengan aneh dan bertanya, aneh sekali, karena aku tahu seberapa kuat Bai Ze, dan dia tidak memiliki kekuatan luar biasa, tidak ada yang istimewa. Aku bahkan merasa dia bisa kalah dalam pertempuran ini, bahkan sebelum dimulai. Bai Ze tidak mungkin kalah. Apakah kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas arena tahanan? Tanya Wen Ao Sui. Lin Feng terkejut dan menatap Wen Ao Sui dengan mata lebar. Klan Bai yang bertanggung jawab atas arena tahanan. Semua yang ada di sini dikendalikan oleh klannya, kata Wen Ao Sui dengan acuh tak acuh. Lin Feng tercengang. Tidak heran jika lelaki tua itu memperingatkan Bai Ze, karena klannya lah yang mengelola arena tersebut. Bagaimana jika Bai Ze kalah? Mereka hanya melihat prosesnya, bukan hasilnya, kata Wen Ao Sui dengan penuh teka-teki, yang tampaknya memahami apa yang terjadi di balik layar. Pada saat itu, Bai Ze sedang berhadapan dengan Buddha di dalam arena pertarungan di dalam sangkar. Sebuah ki yang kuat dan tajam muncul di atmosfer. Bai Ze bergidik saat melihat ekspresi buas di mata Buddha itu. Mati! Teriak budak kultivasi itu. Dia kemudian langsung menerjang Bai Ze. Setiap orang yang memasuki sangkar ingin membunuhnya. Jika dia tidak membunuh orang-orang yang memasuki sangkar, maka mereka akan mencoba membunuhnya. Rantai yang dikenakannya tiba-tiba mengeluarkan suara siulan di udara. Budak itu melompat ke arah Bai Ze, tampak seperti tombak yang mematikan. Roh badai. Bisik Lin Feng ketika melihat roh badai muncul di belakang tubuh Bai Ze. Bai Ze sangat arogan dan menganggap dirinya jenius sejati. Tetapi Lin Feng hanya membutuhkan satu jari untuk mengalahkannya. Dia bahkan tidak sempat melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia telah dipermalukan habis-habisan. Namun Bai Ze baru berusia 18 tahun. Di tempat lain, ia akan dianggap sebagai seorang jenius. Di sekte Yunhai, hal itu tidak akan menjadi pengecualian. Namun, di kota kekaisaran, ada banyak kultivator muda yang jauh lebih kuat darinya. Kata jenius sangat relatif dalam konteks itu. Budak itu bahkan tidak memandang Bai Ze. Rantai-rantainya masih merobek udara dan menyebarkan suara siulan saat memotong udara itu sendiri. Betapa ganasnya, pikir Bai Ze sambil gemetar dan mundur beberapa langkah.
Pada saat itu, ilusi sulur mulai melilit tubuh Bai Ze. Budak itu masih terbang ke arah Bai Ze, seperti tombak yang melesat di udara. Budak itu sama sekali tidak melakukan gerakan yang berlebihan, dia langsung menuju sasaran untuk membunuh. Bai Ze berada dalam posisi yang fatal. Pupil mata Bai Ze menyempit. Dia berjuang untuk menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba ki yang kuat mengalir dari tubuhnya yang tampak seperti badai, dan bergerak menuju rantai budak itu dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, Bai Ze hampir sesak napas, karena budak itu mengerahkan lebih banyak kekuatan pada ilusi sulurnya yang melilit tubuh Bai Ze. Budak itu, dengan bantuan roh sulurnya, berhasil mengendalikan penerbangannya di udara dan lintasannya tampak seperti lengkungan sempurna di udara. Dia bergerak lurus menuju Bai Ze. Betapa kuatnya! Kerumunan orang takjub melihat pemandangan itu. Budak itu sangat kuat. Setiap gerakan yang dilakukannya sempurna. Dia cepat, lincah, dan berpengalaman dalam pertempuran. Lin Feng mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dia pernah melihat roh semacam itu. Teman Han Men, Po Jun, juga memiliki roh tanaman merambat. Po Jun dan Jun si Buddha. Lin Feng tampak terkejut. Dia menatap budak itu, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang mengerikan. Apakah ini kebetulan? Bagaimana mungkin mereka memiliki nama yang sama dan menggunakan roh yang sama? Boom! Saat Bai Ze berusaha sekuat tenaga menghindari serangan itu, budak itu akhirnya berhasil menangkapnya dan membuatnya terlempar ke belakang. Namun ia tidak terluka. Budak itu tercengang. Dia telah melakukan serangan yang sangat kuat, tetapi tidak berhasil membunuh lawannya. Bagaimana mungkin dia tidak mati akibat serangan itu? Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di udara. Budak itu terkejut, berhenti bergerak, dan menatap lelaki tua itu. Pertempuran ini berakhir di sini, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kerumunan itu tercengang. Akhir pertempuran? Hanya kematian yang bisa mengakhiri pertempuran, itulah aturannya. Bagaimana mungkin pertempuran ini berakhir begitu saja? Sepertinya lelaki tua itu dan penantang saat ini punya hubungan. Pikir kerumunan, terutama ketika mereka ingat bahwa lelaki tua itu telah memperingatkan Bai Ze. Itu satu-satunya kemungkinan. Kita belum selesai. Bagaimana mungkin pertempuran berakhir di sini? Tanya budak itu dengan suara serak. Ia menatap tajam lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah jahat. Seorang budak berani membantah kata-katanya? Karena kau ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu, kata lelaki tua itu dengan seringai jahat di wajahnya. Lepaskan binatang buas itu. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, di sisi lain arena, seorang pria parubaya muncul. Kerumunan terkejut melihat apa yang ditungganginya, yaitu monster mirip binatang buas. Monster itu memiliki 4 kaki dan rantai di lehernya. Jun, ini adalah binatang buas yang paling ganas, dan selagi kau berada di dekatnya, sebaiknya kau bersikap jinak. Hari ini, kau akan melawannya. Jika kau menang, kau akan hidup. Jika kau kalah, kau akan mati, kata lelaki tua itu dengan jahat. Jun menatapnya dengan tajam. Anehnya, lelaki tua itu ingin dia melawannya. Lelaki tua itu seperti binatang. Ketika makhluk buas itu mendengar kata-kata tersebut, ia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan seperti binatang. Saat melihat situasi tersebut, Lin Feng, yang sedang duduk di anjungan pengamatan, mulai memancarkan ki yang sangat kuat dan dingin. Bab 143, Saudara Laki-laki. Energi dingin yang kuat itu, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. Wen Aosue, yang duduk di sebelah Lin Feng, sangat terkejut. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia menatap Lin Feng. Dingin sekali, kata Wen Aosue sambil menatap Lin Feng dengan mata indahnya yang seperti mata wanita. Mengapa tubuh Lin Feng memancarkan begitu banyak ki dingin? Bukan hanya Wen Aosue yang terkejut, tetapi yang lain juga. Liu Fei, Jing Yun, Duan Feng, dan Yuan Shan semuanya menatap Lin Feng. Mereka semua bisa merasakan ki dingin yang dilepaskannya di kulit mereka. Begitu ki itu mencapai mereka langsung kedinginan. Jing Yun hanya melirik Lin Feng sejenak, lalu kembali menatap monster itu. Dia menatap kaki makhluk itu. Kakinya diikat dengan rantai, tetapi sepertinya kaki depannya sebenarnya adalah tangan manusia. Mirip dengan budak kultivasi, ia memiliki tanda di wajahnya. Han tertulis di wajahnya. Jing Yun merasakan deja vu. Dia mulai mengamati makhluk itu dengan saksama, dan melihat bahwa bentuknya hampir seperti manusia.
Han Men! Seru Jing Yun, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Makhluk buas itu tidak mungkin Han Men. Namun, mengingat aura dingin yang terpancar dari tubuh Lin Feng, Jing Yun berpikir bahwa dugaannya pasti benar. Itu pasti bukan orang lain. Ekspresi penuh kebencian dan amarah tiba-tiba muncul di wajah Jing Yun. Sekelompok binatang itu tiba-tiba memperlakukan Han Men seperti itu. Hah? Kata Wen Hao Sui saat mendengar Jing Yun. Ia terkejut melihat ekspresi wajah Jing Yun. Kau dan Lin Feng kenal orang itu? Tanya Wen Hao Sui kepada Jing Yun. Jing Yun tampak yakin dan mengangguk. Ya, benar. Dia adalah teman baik kami. Ketika yang lain mendengar Jing Yun, mereka tercengang. Tak heran Lin Feng menjadi sangat marah hingga mengeluarkan ki dingin dari tubuhnya. Jadi, pria yang diubah menjadi binatang itu sebenarnya adalah teman Lin Feng. Haha, mereka tidak hanya mengeluh tentang keadaan dunia dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang rendahan, tetapi mereka juga berteman dengan Buddha. Mereka benar-benar sesuai dengan julukan mereka sebagai pengemis. Berteman dengan Buddha. Haha. Para mahasiswa politik itu mengolok-olok Lin Feng dan yang lainnya. Mereka telah mendengar apa yang dikatakan Jing Yun. Hahaha, teman mereka diperlakukan seperti binatang buas dan bahkan ada orang yang menungganginya. Haha, kata pemuda berbaju kuning itu. Lin Feng perlahan berbalik dan menatapnya. Tiba-tiba, pemuda berbaju kuning itu menjadi pucat pasi. Dia tampak ketakutan. Dia terlihat sangat dingin, sangat tidak berperasaan, pikir pemuda berbaju kuning itu. Mata Lin Feng tampak tanpa ekspresi dan hampa. Dasar pengemis kotor, seru pemuda berbaju kuning sambil menggertakkan giginya. Ia sempat takut pada Lin Feng karena ekspresi matanya, bagaimana mungkin? Boom! Lin Feng menghancurkan kursinya menjadi serpihan kecil dengan satu pukulan. Kursi-kursi di platform pengamatan semuanya terbuat dari batu padat. Lin Feng menghancurkannya dengan satu pukulan. Kemudian dia mulai berjalan menuju pemuda berbaju kuning. Boom! Lin Feng meremukan kursi lainnya. Jantung pemuda berbaju kuning itu mulai berdebar kencang. Pada saat itu, Lin Feng tiba di hadapannya. Lin Feng mencengkeram tenggorokan pemuda itu. Gerakannya secepat kilat, sehingga pemuda itu bahkan tidak sempat menghindar. Lin Feng kemudian mengangkat tubuh pemuda itu ke udara dengan satu tangan. Pemuda berbaju kuning itu hampir tidak bisa bernapas karena kekuatan cengkeraman Lin Feng. Boom! Tanpa ragu, Lin Feng membanting tubuh pemuda itu ke kursi batu tempat dia duduk. Suara benturan tubuhnya dengan batu itu sangat mengerikan. Kemudian, Lin Feng menekan kepala pemuda itu ke tanah dan menginjak wajahnya. Pemuda itu sesak napas karena tekanan kaki Lin Feng di wajahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, semua orang tercengang. Semua mahasiswa ilmu politik itu menyaksikan kejadian tersebut tanpa berkata-kata. Mereka takjub dengan tindakan Lin Feng. Ketika mereka merasakan ki dingin Lin Feng, mereka tidak berani menyerangnya. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan menginjakmu seperti serangga, kata Lin Feng dengan suara rendah sambil menatap tajam pemuda berbaju kuning yang berada di bawah kakinya. Suaranya sangat dingin. Pada saat itu, pemuda berbaju kuning itu berdarah begitu banyak, sehingga ia setengah sadar dan tidak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Kepalanya berputar, dan ia hanya menatap kosong ke kejauhan. Seorang yang mengaku pengemis telah menginjak-injak wajahmu. Sekarang semua orang akan mengolok-olokmu seperti kau mengolok-olok para Buddha. Perbedaannya adalah para Buddha jauh lebih berharga daripada dirimu, kata Lin Feng dingin. Kemudian dia mengangkat kakinya dan mengabaikan pemuda berbaju kuning itu. Dia mulai berjalan menuju kandang. Setiap langkah yang diambilnya semakin dekat ke kandang, ki dingin yang keluar dari tubuhnya semakin dingin. Semua orang menatap Lin Feng, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya dan mengapa ki sedingin itu terpancar dari tubuhnya. Mereka yang berada di dekat Lin Feng sangat tercengang. Pemuda itu sungguh menakutkan. Ada apa dengannya? Mereka yang berada di dalam sangkar dapat merasakan bahwa suasana semakin dingin. Lelaki tua itu terkejut ketika merasakan ki dingin yang dipancarkan oleh Lin Feng yang perlahan berjalan menuju sangkar. Bai Ze juga terkejut, terutama karena dia juga melihat kejadian itu beberapa saat sebelumnya dengan pemuda berbaju kuning. Lin Feng benar-benar gila dan bukan ide yang baik untuk memprovokasi orang gila. Jantung Bai Ze berdebar kencang di dadanya.
Ketika Po Jun melihat Lin Feng dan betapa garangnya penampilannya, jantungnya pun ikut berdebar kencang. Lin Feng. Itu Lin Feng. Dia pikir dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang-orang yang dikenalnya. Sejauh yang Han Men ketahui, ketika dia melihat Lin Feng, dia berkedip beberapa kali seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Ekspresi buas di matanya menghilang dan digantikan dengan ekspresi sedih. Dia telah dipaksa untuk hidup seperti binatang buas. Dia dipaksa untuk terus-menerus terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, dan bisa mati kapan saja. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Lin Feng lagi. Han Men membenci Duan Tianlang, binatang itu. Dan dia membenci semua orang di arena tahanan. Ketika semua peristiwa terjadi di Sekte Yunhai, Han Men dan Po Jun selamat. Tetapi jika Han Men tahu bahwa dia akan menjadi budak dan dipaksa untuk hidup seperti itu, dia lebih memilih untuk mati pada hari itu. Banyak penyintas yang ditawan lalu dijual sebagai budak. Begitulah cara Han Men dijual ke arena tahanan. Selama berada di arena tahanan, Han Men menjadi tak bersemangat. Ia dipermalukan dari pagi hingga malam dan dipukuli seperti anjing. Ia bahkan dipaksa untuk bertindak seperti binatang buas yang ganas. Di kamp tahanan, ia tidak berhenti membunuh teman-temannya dari pagi hingga malam. Ia telah diajari bahwa jika ia tidak membunuh, ia akan mati. Jika ia membunuh, ia tidak akan mati. Ia menjadi jauh lebih kuat dan memiliki keganasan yang buas. Han Men telah melawan, dan karena ia mencoba melawan, ia terpaksa hidup sebagai binatang buas. Pada saat itu, ketika melihat Lin Feng, ekspresi Han Men perlahan berubah. Mata dan wajahnya perlahan memerah, air mata perlahan mulai mengalir dari matanya. Lin Feng, saudaraku, seru Han Men sambil menundukkan kepala karena malu. Ia malu berada dalam situasi di mana ia diperlakukan seperti binatang buas. Dan Lin Feng, sekali lagi, menerobos masuk ke hadapan musuh yang kuat untuk menyelamatkannya. Han Men tahu betul seperti apa Lin Feng itu. Dia telah pergi ke jurang maut untuk menyelamatkannya. Dia telah memasuki arena hidup dan mati untuk menyelamatkannya. Dan sekali lagi, dia bergerak menuju bahaya untuk menyelamatkannya. Siapapun lawannya, Lin Feng tidak akan pernah mengecewakan teman-temannya, bahkan jika lawannya sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang tidak akan dia tantang demi teman-temannya. Hidupnya tidak berarti apa-apa jika dia meninggalkan teman-temannya. Dan pada saat itu, Lin Feng kembali mempertaruhkan nyawanya untuk teman-temannya. Saudaraku, kau telah mengalami banyak kesulitan. Ekspresi Lin Feng yang gelap dan dingin tiba-tiba berubah dan digantikan dengan senyum hangat. Han Men mengangkat kepalanya lagi ketika mendengar Lin Feng. Air mata terus mengalir di pipinya. Ada beberapa teman yang akan datang menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa gelap situasinya. Bab 144, Bayangan Pembunuh. Saudara, lelaki tua itu terkejut ketika mendengar percakapan di antara mereka. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Lin Feng ternyata mengenal budak itu dan merupakan teman baiknya. Lelaki tua itu memandang Lin Feng yang perlahan bergerak ke arah mereka. Kemudian dia berjalan ke arah Lin Feng untuk mencegahnya berjalan lebih jauh dan berkata, "Tidak masalah, apakah kalian berteman sebelumnya? Sekarang, dia telah ditandai. Dia ditakdirkan untuk menjadi budak seumur hidupnya. Jika aku memberi tanda di wajahmu, apakah kau juga akan menjadi budakku?" kata Lin Feng dengan sangat dingin. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Kau ingin mati, kan? Jika aku mati, itu berarti seseorang telah membunuhku setelah kematianmu," kata Lin Feng dingin. Tiba-tiba, Qi yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin dingin dan mulai bergerak menuju lelaki tua itu. "Kau terlalu percaya diri," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya melesat di udara seperti badai dan bergerak menuju Lin Feng. Cabut pedang. Lin Feng menggunakan jurus cabut pedangnya. Dia telah menguasainya dengan sempurna. Dia sangat cepat dan lincah, karena satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh lawan. Namun lelaki tua itu mengabaikan serangan Lin Feng dan berhasil menghindarinya sambil bergerak mendekat. Lalu ia mengepalkan tinjunya dan meninju dada Lin Feng. ARGH. Darah menyembur dari mulut Lin Feng dan dia terlempar ke belakang. Lapisan Qi ke-7. Kerumunan itu tercengang. Lelaki tua itu sangat kuat. Dia telah menembus ke lapisan Qi ke-7 dan dibandingkan dengan Lin Feng, perbedaannya terlalu besar. Lin Feng tidak akan mampu menahan serangan lain. Namun Lin Feng mengangkat kepalanya lagi. Dia mulai bergerak mendekati lelaki tua itu lagi.
Dia tampak sedingin dan seteguh seperti biasanya. Seluruh suasana di sekitar kandang dipenuhi dengan ki yang sangat dingin. Kau sangat berbakat. Kau bisa saja memiliki masa depan yang cemerlang, tetapi karena kau mencari kematian, aku tidak punya pilihan lain selain membantumu menemukannya, kata lelaki tua itu ketika melihat Lin Feng terus mendekat. Kemudian dia tertawa dingin dan berkata, kau baru menembus lapisan Ling Qi keempat, kau tidak akan pernah bisa menyentuhku, bahkan sekalipun. Dan membunuhku? Hanya dalam mimpimu. Tidak perlu membunuhnya. Beri dia tanda. Jadikan dia Buddha. Bukankah itu jauh lebih baik? Kata Bai Ze. Lelaki tua itu terkejut dengan kata-kata itu, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda sangat cerdas. Tentu saja, itu akan menjadi solusi yang jauh lebih baik. Dia jauh lebih kuat daripada binatang buas Han itu. Mungkin akan menjadi tontonan yang hebat melihatnya bertarung sebagai Buddha. Ayo kita lakukan, kata Bai Ze sambil menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Lin Feng telah bertindak gegabah, tidak ada pilihan lain. Lin Feng bahkan tidak meliriknya. Dia terus berjalan. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan tekad dan keinginan. Han Men meraung seperti binatang. Tubuhnya gemetaran, tetapi pria parubaya itu menahannya dengan rantai. Han Men tidak bisa bergerak bebas. Pria tua itu memukul Lin Feng lagi. Darah kembali muncrat dari mulutnya. Tubuh Lin Feng terlempar dan membentur dinding kandang dengan sangat keras hingga membuat kandang itu bergetar. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, Lin Feng memang kuat tetapi baru menembus lapisan Ling Qi keempat. Dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan seseorang yang berada di lapisan Ling Qi ketujuh. Ketika Liu Fei dan yang lainnya melihat tubuh Lin Feng terlempar, mereka semua berdiri dan berjalan menuju sangkar. Tunggu, kata Wen Aosue, mencegah mereka bergerak lebih jauh. Minggir, kata Liu Fei. Wen Aosue hanya tersenyum kecut. Lin Feng tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Jika kau pergi ke sana, kau hanya akan mati bersamanya. Minggir, kata Liu Fei dingin, mengabaikan apa yang baru saja diucapkannya. Aku pergi, kata Wen Aosue sambil menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan terbang menuju sangkar. Ketika sampai di tepi sangkar, dia tidak masuk. Dia merasa bahwa Lin Feng tidak akan mudah dibunuh. Wen Aosue sangat tersentuh oleh tindakan Lin Feng. Pria itu rela mempertaruhkan nyawanya demi teman-temannya. Po Jun juga tersentuh. Tanda di wajahnya bergerak mengikuti gerakan otot wajahnya. Orang seperti itu pantas dihormati oleh semua orang. Mata Lin Feng menjadi hitam pekat. Dia perlahan berjalan maju. Di dalam hatinya, tidak ada emosi sama sekali, hanya kegelapan. Mati! Teriak Lin Feng dengan marah. Pedangnya yang mematikan berayun di udara. Kabut abu-abu kehitaman membubung di sekitar pedangnya dan mulai menyebar ke atmosfer. Apakah ini yang terbaik yang bisa kau lakukan? Kata lelaki tua itu sambil tertawa. Dia menyatukan kedua tangannya dan melepaskan angin seperti badai. Energi Qi yang mematikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pedang Lin Feng bergetar hebat. Pada saat itu, Lin Feng melemparkan pedangnya ke udara ke arah lelaki tua itu. Pedang itu menembus atmosfer dengan kecepatan penuh dan mengiris segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Apa gunanya? Tanya lelaki tua itu tanpa rasa takut. Ketika pedang Lin Feng tiba di depan lelaki tua itu, pedang itu tiba-tiba berhenti. Selamat tinggal! Teriak lelaki tua itu, menyebabkan pedang panjang Lin Feng terbang menjauh. Pada saat itu, Lin Feng telah mendarat di depan lelaki tua itu dan mengulurkan tangannya ke depan dengan ketajaman dan ketepatan sebuah pedang. Mati! Kata lelaki tua itu dengan seringai dingin di sudut mulutnya. Dia menghancurkan ki pedang Lin Feng dan meninju Lin Feng lagi. Darah kental berwarna gelap menyembur keluar dari mulut Lin Feng. Namun, Lin Feng berhasil menangkap tangan lelaki tua itu dengan kedua tangannya. Anehnya, dia tidak terdorong mundur. Semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Lin Feng mungkin akan mati karena ini. Tindakan itu adalah kesalahan besar. Tampaknya ada luka besar di dada Lin Feng akibat pukulan tak henti-henti dari lelaki tua itu. Ada bercak darah yang sangat besar. Pemandangan itu mengerikan. Namun Lin Feng tidak melepaskan tangan lelaki tua itu. Ia menggenggamnya dengan kuat dan erat di antara kedua tangannya. Semua orang menatap Lin Feng. Betapa ganasnya.
Ini mungkin saat-saat terakhirnya, dan dia masih belum melepaskan tangan lelaki tua itu. Apakah dia telah melepaskan keinginan untuk hidup? Sebagian darah Lin Feng bahkan terciprat ke Han Men. Jantungnya berdebar kencang, dan ia bernapas terengah-engah. Debu mengepul di bawah tubuh Han Men. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Ekspresi di matanya berubah secara bertahap. Mata merahnya perlahan berubah menjadi coklat kekuningan dan tampak seperti mata binatang buas yang haus darah. Mata itu dipenuhi amarah yang hebat. Roar! Raungan buas keluar dari mulut Han Men. Sepertinya tanah akan ambruk. Tanah bergetar hebat, sehingga seolah bisa runtuh kapan saja. Semakin banyak debu kuning beterbangan ke udara. Lapisan pasir tebal menutupi tubuh Han Men. Pria parubaya yang berada di punggung Han Men bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Jantungnya mulai berdetak semakin kencang. Apa yang terjadi? Ketika pria parubaya itu melihat debu beterbangan di sekitarnya, dia terkejut. Tiba-tiba, rantai yang melilit tubuh Han Men putus menjadi ribuan keping kecil. Ketika lelaki tua itu dan Lin Feng, yang sedang berkelahi, melihat hal itu, mereka pun ikut tercengang. Hah? Lelaki tua itu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pupil matanya menyempit. Roh surgawi. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan seterang matahari menyembur dari mata Lin Feng yang tanpa ekspresi dan hitam pekat. Sejak roh surgawi Lin Feng terbangun, dia belum memanfaatkan kemampuan yang diberikan oleh rohnya. Ini adalah pertama kalinya. Pria tua itu sedikit memejamkan matanya. Ia ingin mundur, tetapi Lin Feng masih menggenggam tangannya dengan erat. Tiba-tiba, lelaki tua itu melompat ke udara, membawa Lin Feng bersamanya. Mati! Seru Lin Feng dengan suara rendah. Ia dapat melihat semuanya dengan jelas berkat roh surgawinya. Setiap gerakan lelaki tua itu sangat jelas dalam pikiran Lin Feng. Pada saat yang sama, tubuh Lin Feng berubah menjadi bayangan. Cahaya menyilaukan muncul dan tiba-tiba, jejak darah yang panjang menyembur ke udara. Bayangan itu. Kerumunan orang tercengang melihat apa yang mereka lihat. Lin Feng hampir tak terlihat dengan bayangannya. Meskipun kau sangat kuat, bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu, kata sebuah suara dingin namun tenang. Pria tua itu memegang tenggorokannya, sementara darah mengalir deras melalui jari-jarinya. Ia perlahan jatuh ke tanah. Bab 145, Pembuluh Darah. Tubuh lelaki tua itu roboh. Ia tergeletak mati di tanah, dengan ekspresi terkejut masih terpancar di wajahnya. Pada saat itu, seluruh suasana kembali tenang. Lin Feng, yang baru menembus lapisan Ling Qi keempat, telah membunuh lelaki tua yang telah menembus lapisan Ling Qi ketujuh. Di dunia itu, satu lapisan Ling Qi sudah merupakan perbedaan besar dalam pertempuran. Seorang kultivator yang mampu mengalahkan orang-orang dengan lapisan Qi yang lebih tinggi darinya adalah seorang jenius sejati. Seluruh hadirin merasa seperti sedang bermimpi. Tampaknya itu adalah akhir bagi Lin Feng, tetapi hasil akhirnya justru kebalikan dari apa yang dipikirkan semua orang. Kerumunan itu tercengang. Lin Feng tetap teguh hingga akhir dan mengejutkan seluruh hadirin. Cepat, kejam, lincah, terampil, dan bertekad. Kerumunan mengagumi Lin Feng sebagai seorang kultivator. Strateginya luar biasa. Dia telah merencanakan semua yang terjadi sejak awal. Di awal pertarungan, dia bahkan tidak menggunakan sebagian kecil dari kecepatan sebenarnya. Dia ingin menyembunyikan seberapa cepat dia sebenarnya. Dan kemudian di akhir, dia melakukan serangan yang sangat cepat dan mematikan. Lin Feng terbatuk keras. Darah keluar setiap kali ia batuk. Sejumlah besar darah juga mengalir keluar dari luka di dadanya. Dia mengeluarkan sebotol pil dari sakunya. Lin Feng mengambil 2 pil, dan dengan cepat menelannya. Tiba-tiba, dia mulai merasa semakin rileks. Orang ini gila, kata Wen Ao Sue sambil menatap Lin Feng. Ia tersenyum sinis. Lin Feng sulit memahaminya. Apa yang telah dilakukannya tampak seperti keajaiban. Ia secara mengejutkan berhasil membunuh lelaki tua itu. Lapisan Qi ketujuh, pikir Wen Ao Sue. Lagi pula, dari mana asal pedang yang lain itu? Lin Feng telah membuang pedang panjangnya selama pertempuran, dan tidak ada yang menyadari bahwa dia masih memiliki pedang lain. Dia menggunakan pedang itu untuk menggorok leher lelaki tua itu. Lin Feng, kakak, kata Han Men. Pada saat itu, salah satu pupil matanya berwarna merah tua, dan yang lainnya berwarna coklat.
Sungguh pemandangan yang aneh. Satu mata tampak seperti telah bermandikan darah, dan yang lainnya tampak seperti kedalaman bumi. Jangan khawatir. Aku tidak mudah mati, kata Lin Feng yang ekspresi dinginnya berubah menjadi senyum hangat dan ramah saat menatap Han Men. Han Men meraung lagi sambil menatap langit. Tanah mulai bergetar. Pasir kuning mulai berterbangan di sekitar tubuh Han Men. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi badai pasir. Apa yang terjadi? Tanya beberapa orang di kerumunan. Itu sangat aneh. Beberapa saat yang lalu, kerumunan itu tidak terlalu memperhatikannya karena mereka terlalu terpukau oleh pertarungan antara Lin Feng dan lelaki tua itu, tetapi mereka menyadari bahwa sesuatu yang tidak normal sedang terjadi padanya. Mereka semua terdiam. Pasir yang berterbangan di sekitar tubuh Han Men semakin tebal. Seiring pasir semakin padat, cahaya pun semakin menyilaukan dan terang. Pada saat itu, begitu banyak pasir yang berterbangan di sekitar Han Men, sehingga membentuk kubah pasir yang sangat besar. Han Men dikelilingi oleh bola pasir raksasa. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Han Men. Retakan. Sebuah retakan besar muncul di bola raksasa yang mengelilingi tubuh Han Men. Ukurannya sebesar bunga teratai. Tubuh Han Men pun terlihat kembali. Semua mata mereka menyipit. Mereka semua tercengang dan tampak sangat bingung. Rambut Han Men dulunya sangat panjang dan berwarna hitam pekat, tetapi saat ini, rambutnya telah berubah menjadi kuning seperti pasir. Pemandangan itu membuat orang-orang di kerumunan mulai merinding. Han Men tampak sangat agung saat itu, seperti dewa kuno. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah tanda perbudakan yang ada di wajahnya. Han Men membuka matanya. Sepertinya ada badai yang tumbuh di dalam matanya. Wow! Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Han Men dipenuhi dengan kekuatan dan energi yang meledak-ledak. Han Men berbalik dan menatap pria parubaya itu dengan tatapan ganas. Pria parubaya itu ketakutan melihat tatapan Han Men yang aneh dan buas. Mati! Teriak Han Men. Dia mulai berjalan perlahan, tetapi langkahnya sangat berat di tanah. Dia berhenti di tempat dan melayangkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Pasir kuning bersinar di sekitar tinjunya. Pria parubaya itu terkejut oleh serangan tersebut. Ia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi ia mengangkat tinjunya dan kekuatan dahsyat pun muncul. Boom! Ketika kedua kepalan tangan mereka bertabrakan, awan pasir yang besar membubung ke udara, tetapi tiba-tiba, sejumlah besar pasir bergerak menuju pria parubaya itu dengan kecepatan penuh dan mengubur tubuhnya dalam kuburan pasir yang padat. Rah-aar! Han Men terdengar sangat marah. Dia meninju pasir tempat pria parubaya itu terkubur dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pasir itu retak. Tubuh pria parubaya itu hancur dan meledak di titik benturan. Namun, tidak ada darah yang terlihat, hanya pasir yang mengelilingi tubuh tersebut. Apa? Seluruh kerumunan tersentak kaget. Mereka menatap Han Men. Serangannya sangat brutal. Dia tidak hanya menjebak pria parubaya itu dan menguburnya hidup-hidup, tetapi dia juga menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga sebagian tubuhnya meledak. Para hadirin sama sekali tidak beranggapan bahwa Han Men lebih lemah daripada Lin Feng. Pembuluh darahnya telah aktif, bisik Wen Ao Sue dengan tatapan kosong menatap Han Men melalui sangkar. Benar sekali, pembuluh darah Han Men telah terbangun. Hanya ketika sirkulasi darah mencapai ritme yang sempurna, pembuluh darah dapat terbangun dan memberikan kekuatan khusus pada darah. Jika pembuluh darah seseorang terbangun, keturunannya juga akan mendapatkan kekuatan yang sama. Ketika pembuluh darah terbangun, hal itu memberi para kultivator kekuatan luar biasa yang sebelumnya tersembunyi. Namun biasanya para kultivator yang telah membangkitkan pembuluh darah mereka akan memiliki roh darah. Apa yang telah dicapai Han Men adalah sebuah keajaiban sedemikian rupa sehingga Wen Ao Sue bahkan belum pernah mendengar bahwa hal itu mungkin terjadi. Namun, tidak ada keraguan sedikit pun, kapal-kapal Han Men telah terbangun. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk transformasi aneh yang terjadi pada tubuhnya. Lin Feng juga tercengang. Betapa kuatnya. Pada saat itu, Han Men memiliki kekuatan lapisan Ling Qi kelima, yang berarti dia bahkan lebih kuat daripada Lin Feng yang hanya berada di lapisan Ling Qi keempat. Pada saat itu, banyak orang bergerak menuju kandang. Lin Feng terkejut. Lin Feng, saudaraku, bocah kecil itu sebaiknya dikubur di sini, kata Han Men sambil melirik Bai Ze. Sesaat sebelumnya, ia ingin menjadikan Lin Feng Buddha.
Bai Ze tidak punya tempat untuk melarikan diri. Han Men mulai berjalan menuju Bai Ze dan mengangkat tinjunya ke udara. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap Bai Ze. Saat itu, wajah Bai Ze pucat pasi dan dia mulai mundur. Kau bilang kau ingin menjadikanku budak kan? Kata Lin Feng sambil berjalan mendekati Bai Ze. Ketika Bai Ze mendengar suara Lin Feng, dia mulai gemetar ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Selamatkan aku, teriak Bai Ze. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tempat ini milik klannya. Jika dia menginginkan sesuatu, dia bisa mendapatkannya. Tetapi saat ini, situasinya kritis baginya, dan dia tidak punya jalan keluar. Pada saat itu, banyak orang bergerak menuju kandang untuk mencoba membantu Bai Ze. Mereka semua berhenti di dekat Wen Aosue yang menghalangi pintu masuk kandang. Wen Aosue hanya bersandar di pintu masuk kandang. Ia memasang senyum sinis di wajahnya. Ketika Bai Ze melihatnya tidak bergerak, ia berteriak, "Wen Aosue, beraninya kau?" Wen Aosue sedang memprovokasi tuan muda dari klan Bai. Bab 146, Penandaan. Apa yang kalian lakukan? Teriak Bai Ze dengan marah ketika melihat orang-orang berhenti di pintu masuk kandang. Wen Aosue melirik Bai Ze. Wen Aosue merasa kasihan melihat Bai Ze berada dalam situasi seperti itu karena kebodohannya sendiri. Bai Ze mengira dirinya jenius yang memiliki semua kekuatan di dunia, dan karena itu ia menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya tersebut. Jika aku di sini, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam kandang, kata Wen Aosue dengan nada dingin namun terdengar sangat percaya diri. Lin Feng terkejut. Dia tidak menyangka Wen Aosue akan bertindak sekejam itu. Sepertinya pemuda yang setampan wanita itu ternyata tidak mudah ditebak. Bai Ze menatap Lin Feng dan melihat bahwa Lin Feng tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Lin Feng mengangkat pedangnya dan perlahan mulai berjalan menuju Bai Ze. "Apa yang akan kau lakukan padaku?" kata Bai Ze yang hampir tak bisa bernapas karena rasa takut mulai menguasai kesadarannya. Suaranya sangat rendah. "Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu," kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Bai Ze terkejut. Segera setelah itu, senyum muncul di sudut mulut Lin Feng dan berkata, "Klanmu suka memberi tanda pada wajah orang dan menjadikan mereka budak seumur hidup. Aku juga akan memberi tanda pada wajahmu. Kita lihat saja apakah kau berani menghina dan mempermalukan budak lagi." "Memberi tanda di wajahnya? Seperti seorang budak? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Masuk dan bantu aku," teriak Bai Ze dengan marah karena semakin tidak sabar. Beberapa orang bergerak memasuki sangkar, lalu tiba-tiba, Wen Aosue melompat di depan mereka dan berkata, "3 langkah lagi dan aku akan menghunus pedangku. Jika aku terpaksa menghunus pedangku, akan ada darah," kata Wen Aosue dengan tenang. Semua orang berhenti bergerak menuju sangkar. Tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Kejahatan harus dimusnahkan. Sejumlah besar ki pedang dilepaskan dari tubuh Lin Feng. Bai Ze sangat ketakutan. Dia tidak akan diselamatkan oleh siapapun karena mereka semua berada di luar, takut untuk melangkah lebih jauh. "Jika kau membebaskanku, aku bisa menawarkanmu sejumlah besar batu kesucian. Aku bahkan bisa menawarkanmu beberapa keterampilan bela diri kelas tinggi dan teknik kelincahan." "Tawaran?" Lin Feng tertawa. Orang kaya memang terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan uang dan pengaruh mereka. Mereka berpikir bahwa semua orang berada di bawah mereka dan dapat dibeli dengan beberapa batu kesucian. "Jika aku membebaskanmu, kau akan memberiku beberapa batu kesucian, keterampilan bela diri kelas tinggi, dan teknik kelincahan," kata Lin Feng dingin sebelum menambahkan, "Apakah kau pikir aku bodoh?" Setelah apa yang terjadi hari ini, klan Bai tidak akan pernah melupakan Lin Feng. Mereka tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Jika Lin Feng tidak bertindak, maka dia tidak akan pernah bisa membalas dendam atas Han Men dan teman-temannya dari Sekte Yunhai yang telah diubah menjadi budak petarung dan wajah mereka telah dinodai dengan tanda di arena tahanan. Lin Feng dan klan Bai adalah musuh. Dia harus membunuh mereka atau mereka akan membunuhnya. Tidak akan ada perdamaian di antara mereka selama dia hidup. Lin Feng berpikir demikian karena dia sekarang adalah patriark Sekte Yunhai. Bai Ze memasang ekspresi mengerikan dan jahat ketika mendengar kata-kata Lin Feng. "Jika kau berani menyentuhku, klan Bai tidak akan pernah membiarkanmu lolos dan mereka akan memburumu sampai kau mati. Seperti yang sudah kuduga, kau memang bodoh,"
kata Lin Feng yang tak tahan lagi mendengarkan Bai Ze berbicara. Saat itu, Bai Ze menjerit mengerikan. Sebuah tanda muncul di wajah Bai Ze. Bai Ze menutupi wajahnya dengan tangannya dan darah terus mengalir melalui jari-jarinya. Lin Feng tampak sangat dingin dan kejam. Dia benar-benar tanpa emosi. Dia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan atau iba setelah melihat Bai Ze dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Bagi orang-orang seperti dia, ini adalah cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah. Hanya kekerasan yang akan dipahami. Lin Feng menggunakan pedangnya untuk mengukir tanda perbudakan di wajah Bai Ze, tetapi tanda itu dengan cepat tertutup oleh darah. Dengan tebasan pedang lainnya, dia memotong salah satu jari Bai Ze. Bai Ze gemetar ketakutan dan kesakitan, lalu tiba-tiba, dia pingsan. Betapa kejam namun gigihnya pemuda itu, pikir banyak orang di kerumunan. Mereka tetap diam dan menatap tajam orang-orang di dalam sangkar arena tahanan. Pada hari itu, penonton menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Mereka melihat pertarungan spektakuler dan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Lin Feng tampak setenang dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Ia masih memegang pedangnya. Ia berbalik dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Han Men dan Po Jun berjalan bersama Lin Feng. Wen Ao Sue juga mulai berjalan kembali. Pada saat itu, semua orang yang telah mendekat ke kandang untuk membantu Bai Ze dengan cepat bergegas maju untuk membantunya. "Siapapun yang berani memprovokasi saya, akan mati," kata Wen Ao Sue dengan suara yang sangat dingin. Lin Feng berjalan di belakangnya dan darah masih menetes dari pedangnya. Pedang Lin Feng telah membuat semua orang ketakutan. Han Men berjalan di belakang mereka. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Semua orang sudah mengerti betapa kuatnya dia. Orang-orang ini tahu bahwa jika mereka tidak menghalangi orang-orang itu pergi, mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Sesaat kemudian, kerumunan hanya bisa melihat punggung Lin Feng dan teman-temannya. Ketika mereka melihat Lin Feng turun ke dalam sangkar, mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan membunuh lelaki tua yang berada di lapisan Ling Qi ke-7. "Sampah! Kau hanya sampah!" Sebuah suara penuh amarah menggema di arena tahanan setelah Lin Feng dan teman-temannya pergi. Itu adalah pemuda berbaju kuning yang sedang marah. Pada hari itu, dia telah dipermalukan oleh Lin Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Nama keluarganya adalah Yu. Mereka belum pernah dipermalukan. Siapa yang waras yang berani mempermalukan klan Yu? Ketika para anggota klan Bai melihat pemuda berbaju kuning berdiri, mereka terkejut. "Jika ada yang berani membicarakan apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya," kata pemuda berbaju kuning itu kepada orang-orang yang duduk di sebelahnya. Mereka terkejut, tetapi mereka dengan patuh mendengarkan dan mengangguk setuju. Namun di dalam hati mereka, mereka menghinanya. Dia telah memprovokasi Lin Feng, dia telah membuat Bai Ze membayar harganya. Dan di atas itu semua, dia meminta mereka untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Dia hanya takut kehilangan muka dan membuat seluruh klan Yu kehilangan muka. "Lin Feng, jika kau tidak mati, aku tidak akan pernah mendapatkan kembali harga diriku." Beberapa saat yang lalu, dia tidak berani berbicara di hadapan Lin Feng karena takut Lin Feng juga akan menghukumnya. Lin Feng terlalu menakutkan. Dia telah melihat bagaimana Lin Feng mengukir tanda pada Bai Ze. Sungguh mengerikan. Lin Feng benar-benar kejam saat berada di arena tahanan. Lin Feng sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan hampir menyentuh dahinya. Lin Feng menggelengkan kepalanya, meregangkan badan, dan perlahan membuka matanya. Sesosok siluet yang indah berdiri di hadapannya. Saat itu, Meng Qing tampak tanpa ekspresi. Dia menatap Lin Feng dan berkata dengan tenang, "Kau sudah bangun." Tubuh Lin Feng terasa pegal dan kaku dari kepala hingga kaki setelah bertarung dengan lelaki tua itu, tetapi organ-organ vitalnya masih berfungsi dengan baik. "Kau selalu berada di sini untuk menjagaku?" tanya Lin Feng kepada Meng Qing. Meng Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya sesekali." "Benarkah?" tanya Lin Feng dengan ragu. "Tentu saja, kenapa?" jawab Meng Qing. Lin Feng terkejut lalu tertawa. Pintu tiba-tiba terbuka dengan suara gemuruh yang keras. Liu Fei memasuki ruangan. Meng Qing berdiri dan berkata, "Dia sudah bangun, kau bisa pergi dan berbicara dengannya." Setelah selesai berbicara,
Meng Qing langsung pergi. Liu Fei memasang ekspresi aneh dan tampak bingung. Meng Qing tidak pernah meninggalkan Lin Feng sendirian sedetik pun saat dia tidur. Mengapa dia buru-buru pergi ketika dia bangun? Baiklah, kata Liu Fei sambil mengangguk meskipun dia sebenarnya tidak mengerti. Dia berjalan menuju tempat tidur Lin Feng dan menatapnya dengan marah, yang membuat Lin Feng terkejut. Dia baru saja bangun tidur, mengapa Liu Fei sudah marah padanya? Apa yang telah dia lakukan? Mengapa kau bertindak begitu gegabah? Apa kau tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Tanya Liu Fei. Dia jelas marah karena apa yang telah terjadi di arena tahanan. Lin Feng tersenyum kecut dan berpikir, konsekuensinya? Ketika dia melihat bahwa teman-temannya dari sekte Yunhai telah menjadi budak dan dicap seperti binatang setelah kehancuran sekte tersebut, bagaimana mungkin dia tidak bertindak? Demi wajah cantik dan lembut sepertimu, aku juga akan bertindak gegabah dan mengabaikan konsekuensinya, kata Lin Feng bercanda sambil tertawa. Saat Lin Feng selesai berbicara, jantung Liu Fei berdebar kencang dan wajahnya memerah sepenuhnya. Sungguh cantik sekaligus lembut. Bab 147. Para pengunjung. Di luar akademi, sejumlah orang berjalan menuju gerbang utamanya. Pemimpin mereka mengenakan pakaian biru dan topeng yang megah. Ia adalah seorang pria parubaya dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Di antara orang-orang yang mengikutinya, terdapat beberapa anggota klan Bai yang telah menyaksikan semua peristiwa di arena tahanan. Di antara orang-orang dari klan Bai, terdapat seorang pemuda. Ia mengenakan topeng emas yang indah. Tangannya dibalut perban. Ekspresi di matanya tampak seperti iblis yang datang langsung dari dunia bawah. Matanya di balik topeng emasnya tampak sangat jahat. Pada saat itu, dua sosok berbayang melompat di depan mereka dan menghalangi jalan. Kemudian mereka berteriak, kecuali para siswa dan staf Akademi Surgawi, tidak seorang pun boleh memasuki wilayah Akademi Surgawi. Pria parubaya berbaju biru itu melangkah maju beberapa langkah, rambutnya berkibar tertiup angin. Pergi sana, kata pria berbaju biru itu. Kemudian ia melakukan satu gerakan dan dua orang yang menghalangi jalannya langsung terhempas dalam sekejap mata. Orang-orang yang melihat kejadian itu terengah-engah takjub. Lapisan Xuan Qi. Sungguh mengejutkan, seorang kultivator lapisan Xuan Qi telah datang ke akademi. Sekelompok orang memasuki akademi. Kedua penjaga itu berdiri dan mulai berjalan. Pria parubaya dari lapisan Xuan Qi itu pasti datang ke sini dengan niat jahat. Pria berbaju biru dan rombongan besar anggota klan Bai yang mengikutinya tiba di depan salah satu istana. Ini adalah istana tempat para siswa militer tinggal. Berhenti. Tiba-tiba sekelompok besar orang bergerak di depan kelompok orang tersebut. Pria parubaya berbaju biru itu mengerutkan kening dan berkata, minggir dari jalanku. Kau pikir kau siapa? Apa kau tidak tahu peraturan akademi? Kata salah satu pria yang menghalangi jalan dengan dingin. Pria berbaju biru itu meliriknya dan berkata, tolong panggilkan seseorang yang tahu cara berbicara. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau datang ke akademi saya? Kata seorang pria berjubah hitam dengan dingin saat itu. Ia perlahan berjalan menuju pria berpakaian biru. Aku ingin kau menyerahkan beberapa orang kepada kami, kata pria berbaju biru itu dengan acuh tak acuh. Menyerahkan beberapa orang, kata pria berjubah hitam itu dengan senyum dingin di wajahnya, lalu menambahkan, kau tidak hanya melanggar peraturan akademi saya, tetapi kau juga berani datang dan meminta saya untuk menyerahkan beberapa murid saya. Pria berbaju biru itu tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan pada saat itu, telapak tangannya mulai memancarkan cahaya terang. Ketika pria berjubah hitam melihat cahaya di telapak tangan pria parubaya itu, ekspresinya berubah drastis. Kau bilang orang luar tidak boleh masuk ke wilayah Akademi Surgawi. Tapi aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kau bisa membiarkan anggotamu mengunjungi arena tahananku dan kemudian membiarkan mereka membunuh beberapa anggota stafku sambil menculik dua budakku? Bisakah kau jelaskan ini padaku? Kata pria berpakaian biru itu. Suaranya terdengar sangat tegas dan jelas betapa kuatnya dia dari nadanya. Kekuatan terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Jika kau tidak menyerahkan orang-orang yang menyebabkan masalah ini serta kedua budakku, aku akan sangat marah. Pria berjubah hitam itu tampak sangat kesal ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Dia adalah seorang guru di akademi yang berstatus sangat tinggi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan pria berpakaian biru itu. Mereka yang bersamanya juga akan sulit dikalahkan.
Siapa yang menyebabkan masalah ini? Tanya pria yang mengenakan jubah hitam. Beberapa murid militermu, Lin Feng, Wen Ao Sue. Wen Ao Sue. Pria berjubah hitam itu tercengang. Pria berpakaian biru menambahkan, yang paling bertanggung jawab atas semua ini adalah Lin Feng. Kau tidak perlu menyerahkan Wen Ao Sue. Tetapi Lin Feng dan kedua budakku, kau harus menyerahkan mereka kepadaku saat ini juga. Kata pria berpakaian biru dengan suara yang sangat berwibawa sambil menunjukkan kelonggaran terhadap Wen Ao Sue. Pria parubaya berbaju biru itu memiliki status yang sangat tinggi, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikeras untuk menghukum Wen Ao Sue. Akademi tidak akan pernah menyerahkannya. Masuklah ke dalam, suruh Lin Feng dan kedua budak itu keluar, kata pria berjubah hitam itu kepada dua orang lain yang berdiri di sampingnya. Pria berbaju biru itu tampak puas. Sedangkan orang yang berdiri di belakangnya mengenakan topeng emas, memancarkan kilatan cahaya yang sangat jahat dari matanya. Lin Feng sedang bermeditasi di kamarnya dan tiba-tiba, pintu mengeluarkan suara keras yang membuatnya membuka mata. Lin Feng, keluar! Teriak sebuah suara. Lin Feng terkejut. Orang itu begitu tidak sopan. Akademi memiliki peraturan, tidak seorang pun boleh memasuki tempat tinggal siswa tanpa izinnya. Namun pada saat itu, seseorang membuka pintunya dan menyuruhnya keluar. Itu bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga penghinaan. Lin Feng berdiri dan meregangkan badan. Ia merasa lebih baik, tetapi belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialaminya. Lin Feng menatap pria yang menghubunginya. Dia juga seorang siswa akademi. Jadi, kau Lin Feng? Tanya orang yang masuk dengan nada acuh tak acuh. Ada apa? Tanya Lin Feng sambil mengerutkan kening. Dasar bodoh. Dia pikir dia bisa bertindak sembrono karena dia teman Wen Ao Sue. Pertama-tama dia memprovokasi Hei Mo, lalu pergi ke arena tahanan dan membuat masalah. Pikir para siswa. Pertama kali Lin Feng memprovokasi Hei Mo. Wen Ao Sue bersamanya. Dia kemudian membuat masalah di arena tahanan bersama Wen Ao Sue. Jadi mereka berpikir bahwa Lin Feng bertindak seperti itu hanya karena dia mengira Wen Ao Sue dapat melindunginya tanpa batas. Mereka berpikir bahwa dia seperti anjing yang menggunakan kekuatan tuannya untuk membuat masalah. Sekarang, bawa kedua budak yang kau culik dari arena tahanan. Ada beberapa orang yang datang untuk menemuimu, kata siswa itu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan mulai pergi. Tunggu, kata Lin Feng. Siswa itu langsung berhenti dan bertanya, ada apa? Lin Feng berkata dengan dingin, bukankah kau melupakan sesuatu? Siswa itu menjawab, lupa apa? Kemudian dia mengangkat bahu dan berkata, tidak, saya tidak lupa apapun. Kau yang melakukannya, kata Lin Feng dengan tegas. Siswa itu tampak marah dan berkata, apakah Anda mempermainkan saya? Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Kau menerobos masuk ke kamarku dan bersikap tidak sopan, setidaknya kau bisa meminta maaf, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Minta maaf? Tanya siswa itu sambil tersenyum, seolah menganggap situasi itu lucu. Kemudian dia mengabaikan Lin Feng, berbalik, dan mulai pergi. Pada saat itu, Qi yang sangat dingin menghantam tubuhnya dan menekannya. Dia terkejut dan berhenti bergerak. Dia berbalik dan melihat Lin Feng yang perlahan berjalan ke arahnya. Tubuh Lin Feng memancarkan Qi yang sangat dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya siswa itu dengan ekspresi terkejut. Kau hanya sekuat ini dan bersikap tidak sopan. Aku tidak suka perilaku tidak sopan itu, kata Lin Feng sambil terus berjalan maju. Qi yang terpancar dari tubuhnya semakin intens. Siswa itu tercengang dan semakin ketakutan. Dia tidak bisa menandingi Lin Feng dalam hal kekuatan. Saya datang atas nama guru. Ikutlah dengan saya, kata siswa itu. Tentu saja aku akan ikut denganmu, tetapi kau melanggar peraturan akademi dan bersikap kasar padaku di dalam rumahku. Jika itu caramu membujukku untuk ikut denganmu, maka kau telah gagal. Apa kau pikir dengan tidak menghormatiku aku akan patuh dan ikut denganmu? Bukankah semua orang akan menertawakanku karena membiarkanmu bertindak sesuka hatimu di rumahku? Saat mengucapkan kata-kata ini, Qi yang lebih dingin terpancar dari tubuh Lin Feng. Segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku. Siswa itu ketakutan. Dia hanya melihat Lin Feng mengangkat tinjunya dan melihat bola es muncul di sekitarnya. Kemudian dia meninju ke arah siswa itu. Oh haha, teriak siswa itu. Dia segera mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Lin Feng.
Ki dari serangannya mengeluarkan suara gemuruh di udara saat menghantam atmosfer. Ketika tinjunya dan tinju Lin Feng bertabrakan, siswa itu tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di tangannya. Keluar sekarang juga, kata Lin Feng sambil menendangnya dengan kekuatan luar biasa. Saat itu juga, siswa tersebut terlempar keluar dan tubuhnya tertutup lapisan es. Dasar, sampah lapisan Ling Qi ketiga. Bertingkah sombong di tempat tinggalku, teriak Lin Feng. Kemudian dia berkata, tunggu aku dengan sabar di luar. Jika kau masuk ke tempat tinggalku lagi, aku akan menghancurkan kultivasimu. Bab 148. Guru yang marah. Siswa itu tetap tak bergerak. Pada saat itu, dia merasa sangat malu, terutama karena orang-orang yang lewat di luar tempat tinggal Lin Feng saat itu telah melihatnya dipermalukan. Dia mengira bisa bersikap tidak sopan karena gurunya yang menyuruhnya, tetapi pada akhirnya dia dipermalukan dan dipaksa menunggu di luar. Lin Feng sudah tahu bahwa siswa itu datang karena masalah di arena tahanan. Lin Feng tahu bahwa cepat atau lambat, orang-orang dari arena tahanan akan datang mencarinya. Lin Feng kembali ke kamarnya dan mengenakan cangpaonya, lalu berjalan menuju pintu. Suara pintu yang dibuka terdengar hingga ke telinga Lin Feng. Tunggu, tunggu, kata sebuah suara dingin dan acuh tak acuh. Itu adalah Meng Qing yang membuka pintu. Ada apa? Tanya Lin Feng sambil menoleh. Meng Qing sudah mengenakan kerudung tipisnya yang menutupi wajahnya. Ia perlahan berjalan mendekatinya. Aku harus selalu bersamamu saat kau pergi keluar, kata Meng Qing, yang membuat Lin Feng tersenyum kecut namun hatinya dipenuhi kehangatan. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk. Ia khawatir akan keselamatannya, tetapi ia tidak akan pernah mengatakannya. Mereka berdua meninggalkan ruang tamu dan menutup pintu di belakang mereka. Siswa itu memandang Lin Feng dan Meng Qing lalu berkata, bagaimana dengan kedua budak itu? Bawa kami keluar, kata Lin Feng dengan nada yang begitu tegas sehingga siswa itu tidak berani menjawab. Di perjalanan, semua orang menunjuk ke arah siswa itu sambil tertawa, yang membuatnya merasa semakin malu. Pada saat itu, ada banyak sekali orang yang berkumpul di luar istana. Pria parubaya berbaju biru berdiri di depan sekelompok orang sambil tampak agung. Dia datang. Lin Feng datang. Pada saat itu, kerumunan orang melihat Lin Feng perlahan keluar dari dalam istana. Di samping Lin Feng berdiri seorang gadis muda yang cantik. Meskipun dia tampak anggun, lembut, dan polos, sebuah ki aneh terpancar dari tubuhnya yang indah. Namun, dua orang hilang. Kedua budak itu sama sekali tidak ada di sana. Guru berjubah hitam itu menatap murid yang ia kirim untuk mencari Lin Feng dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Siswa itu menggaruk kepalanya dan tidak berani menjawab. Dasar sampah. Tidak mampu melakukan hal sederhana sekalipun, kata guru berjubah hitam itu. Kemudian ia menatap Lin Feng dan bertanya, apakah kau membuat masalah di arena tahanan, lalu menculik dua budak dan membawa mereka ke akademi? Aku memang membuat masalah di arena tahanan, tapi aku tidak menculik dua budak. Aku hanya membawa kembali dua temanku, kata Lin Feng sambil menatap guru berjubah hitam itu. Hanya karena dia mengucapkan kata budak, Lin Feng merasa jijik. Budak tetaplah budak. Dan mereka temanmu. Bagaimana mungkin aku membiarkan budak masuk ke akademi? Kata guru berpakaian hitam itu dengan dingin tanpa mempedulikan wajah Lin Feng. Baiklah, Pak Guru. Saya ingin bertanya tentang apa yang membuat seseorang menjadi budak? Apa artinya menjadi budak? Seorang budak adalah seseorang yang telah ditandai sebagai milik orang lain. Karena mereka ditandai, mereka selamanya menjadi budak, jawab guru itu. Baiklah kalau begitu, guru, saya punya pertanyaan lain untuk Anda. Ada seorang budak di hadapan Anda sekarang, bagaimana bisa Anda membiarkannya masuk ke akademi? Kata Lin Feng dingin. Hah? Kerumunan itu terkejut. Lin Feng benar-benar berani berbicara seperti itu kepada guru. Guru berjubah hitam itu bingung dan bertanya kepada Lin Feng, di mana kau melihat seorang budak? HM. Lin Feng tersenyum dan menunjuk ke arah orang bertopeng emas yang berdiri di belakang pria berpakaian biru. Kemudian dia berkata, suruh dia melepas topengnya dan kau akan menemukan seorang budak. Pemuda bertopeng emas itu adalah Bai Ze. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak mengenalinya? Aku lihat beginilah cara kerja Akademi Surgawi, orang-orang tidak dihormati dan siswa tidak diajari disiplin, kata pria berbaju biru itu. Guru berjubah hitam itu tiba-tiba memasang ekspresi dingin di wajahnya.
Bagaimana mungkin Lin Feng membuatnya kehilangan muka? Sudah kubilang untuk membawa keluar kedua budak itu, apa kau tidak dengar? Kata guru berjubah hitam sambil menatap tajam Lin Feng. Sebuah ki yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia tampak sangat tegas. Lin Feng terkejut lalu tersenyum. Memiliki guru seperti itu adalah aib bagi Akademi Surgawi. Orang-orang ini datang dan membuat masalah, namun satu-satunya yang kau salahkan adalah murid-muridmu sendiri. Kau membuat semua anggota Akademi kehilangan muka. Jika kau berani mencoba menghukumku, itu akan memengaruhi reputasi Akademi kita. Dan itu berarti kau tidak lebih dari anjing kecil klan Bai, kata Lin Feng dingin. PSSSS hahaha. Sebuah ki yang kuat muncul dari guru berjubah hitam itu. Seluruh suasana dipenuhi dengan ki yang mematikan. Bagaimana mungkin Lin Feng berani mempermalukannya di depan begitu banyak orang? Apakah dia ingin mati? Apakah kamu ingin mati? Teriak guru itu dengan marah. Mati? Aku tidak ingin mati semudah ini, jawab Lin Feng dingin. Ia segera mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya. Semua orang terkejut. Aku tidak perlu menghormati peraturan Akademi Surgawi, karena pada hari pendaftaran, ketika aku datang ke sini, aku sudah bertemu dengan seorang guru yang benar-benar brengsek, tetapi ketika aku bertemu dengan wakil kepala sekolah, dia cukup baik untuk mengundangku menikmati semua keuntungan Akademi tanpa kewajiban apapun. Dia juga mengatakan bahwa aku bisa membawa siapapun ke Akademi. Pada hari itu, aku tidak menyangka akan bertemu guru yang begitu buruk secepat ini. Jarang sekali menemukan seseorang yang mau bertindak seperti anjing penjilat bagi orang luar. Kau adalah penghinaan besar bagi Akademi Surgawi dan semua anggotanya, kata Lin Feng dingin. Seluruh hadirin tercengang. Wakil kepala sekolah sendiri yang mengundang Lin Feng untuk bergabung dengan Akademi tanpa kewajiban apapun. Tak heran dia membawa orang masuk tanpa batasan apapun. Guru berjubah hitam itu tercengang. Kartu itu benar-benar kartu hak istimewa yang diberikan langsung oleh wakil kepala sekolah. Dia baru saja mempermalukan saya, bagaimana saya bisa mengembalikan harga diri saya sekarang? Tidak akan ada yang menghormati saya lagi, pikir guru berjubah hitam itu. Ekspresi di matanya sangat tajam. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang dapat memperoleh kartu hak istimewa tanpa menjadi siswa di akademi ini, kata guru tersebut. Lalu dia berteriak, sungguh lancang Lin Feng. Kau berani mencuri kartu itu dari wakil kepala sekolah. Hari ini, aku akan menyampaikan hukumanmu atas nama wakil kepala sekolah. Mencuri? Lin Feng terkejut. Ia bahkan melihat orang-orang di sekitarnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mempercayainya. Lin Feng terdiam. Kau bodoh? Apa kau tahu betapa kuatnya wakil kepala sekolah? Bagaimana mungkin aku bisa mencuri kartu itu darinya? Lin Feng mencibir pada guru itu. Guru itu tampaknya bertekad untuk mengganggu Lin Feng dengan segala cara. Kamu pandai memanipulasi orang, tapi itu tidak akan berhasil padaku. Jika kamu pikir kamu bisa lolos semudah itu, teruslah bermimpi, kata guru itu dengan tegas. Kekuatan dan ki yang dahsyat terpancar dari tubuhnya dan dia langsung menyerbu ke arah Lin Feng. Dia bergerak cepat, karena dia tidak bisa membiarkan Lin Feng terus berbicara. Itu tak tertahankan baginya, dan setiap kalimat membuatnya kehilangan muka. Lin Feng berada dalam bahaya besar. Dia telah membuat gurunya marah, karena tidak menghormatinya. Pada saat itu, Lin Feng tampak acuh tak acuh. Di belakangnya, siluet Anggun segera bergerak ke depannya. Bab 149, Darah yang mengalir. Ketika orang banyak melihat Man King, mereka semua terkejut. Guru berjubah hitam itu tertawa. Lebih banyak ki dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya terang dan menyilaukan menyambar di sekeliling tubuhnya. Berhenti! Teriak sebuah suara dari kejauhan. Semua orang berhenti bergerak. Suara itu menembus hati orang-orang hingga membuat jiwa mereka bergetar. Guru berjubah hitam itu juga berhenti bergerak. Dia berbalik dan melihat siluet mendekati mereka. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah datang sendiri, sungguh mengejutkan. Wakil kepala sekolah Long, kata guru berjubah hitam itu dengan hormat, ia tidak lagi bersikap kasar. Mundur! Teriak wakil kepala sekolah ke arah guru tersebut. Guru berjubah hitam itu tampak sangat malu dan seluruh hadirin terkejut. Melihat perilaku wakil kepala sekolah terhadap guru tersebut, Lin Feng pasti benar-benar diundang secara pribadi oleh wakil kepala sekolah. Baik, wakil kepala sekolah, kata guru berjubah hitam sambil mundur selangkah.
Ia tampak sangat malu dengan situasinya. Wakil kepala sekolah Long menoleh dan menatap Lin Feng. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kamu bisa pulang sekarang." Kembali, kerumunan itu terdiam. Di luar dugaan, wakil kepala sekolah benar-benar peduli pada Lin Feng. Lin Feng telah menimbulkan masalah dan wakil kepala sekolah datang sendiri untuk menyelesaikannya. Semua orang yakin, saat itu, bahwa pria berbaju biru itu tidak akan berani menyentuh Lin Feng. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening. Jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya latar belakang Lin Feng sehingga wakil kepala sekolah begitu mementingkannya. Wakil kepala sekolah mempermalukan semua orang demi melindungi Lin Feng. Meskipun pria berbaju biru itu tidak memiliki status setinggi wakil kepala sekolah, bukankah wakil kepala sekolah seharusnya memikirkan semua orang yang menemaninya? Tidak ada yang mengerti mengapa wakil kepala sekolah bersikap seperti itu terhadap Lin Feng. Lin Feng juga tidak yakin mengapa ia menerima perlakuan seperti itu. Ia tidak mengerti mengapa wakil kepala sekolah selalu begitu baik padanya. Ia tidak mengenal siapapun yang berasal dari klan kekaisaran atau klan bergengsi lainnya. Ia merasa tersesat. Meskipun di masa depan ia akhirnya akan mengerti mengapa wakil kepala sekolah membantunya. Wakil kepala sekolah, saya ingin mengatakan sesuatu tetapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Ceritakan padaku, kata wakil kepala sekolah. Di akademi ini, ada beberapa orang hebat, tetapi ada juga orang-orang mengerikan yang menyeret kita semua ke bawah bersama mereka. Orang-orang seperti itu tidak pantas menjadi guru, kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tajam dan menusuk. Ia menatap guru berjubah hitam sambil berbicara. Wakil kepala sekolah, saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan di arena tahanan. Saya tidak membutuhkan bantuan siapapun, kata Lin Feng dan melanjutkan. Jika ada yang berani menyinggung saya lagi di masa depan, saya tidak akan ragu untuk bertindak sendiri. Anak itu sungguh agresif. Tapi sekarang saya mengerti mengapa dia berani berbicara seperti itu kepada guru. Mulut besar sekali. Kerumunan orang memberikan berbagai komentar tentang perilaku Lin Feng. Bahkan wakil kepala sekolah pun terkejut. Lin Feng bertingkah sangat aneh. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang ini. Dia berbalik dan berkata kepada pria berbaju biru, "Kau menginginkanku, kan?" "Memang benar," kata pria berbaju biru sambil mengangguk. "Karena kalian menginginkanku dan aku berdiri tepat di sini, tunggu apa lagi?" kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Kerumunan itu bertanya-tanya apa maksud Lin Feng. Pria berbaju biru itu melihat bahwa Lin Feng sangat percaya diri. Ia memasang senyum jahat di wajahnya. Lin Feng bisa saja pergi, seperti yang diperintahkan wakil kepala sekolah, tetapi ia tidak melakukannya dan malah memilih untuk menghadapi orang-orang yang datang. Pria berbaju biru itu tidak akan berdaya jika Lin Feng mendengarkan wakil kepala sekolah dan pergi. Dengan tetap tinggal di sini dan menantang mereka, ia jelas ingin mati. "Tangkap dia," kata pria berbaju biru itu. Pada saat itu, dua orang bergegas keluar dari kelompok dan mulai bergerak menuju Lin Feng sambil melepaskan ki yang berat. Saat melihat kedua orang itu mendekatinya, Lin Feng tidak bergerak. Ia tetap terlihat tenang dan tenteram. Kemudian, Meng Qing yang berdiri di depan Lin Feng tiba-tiba melepaskan ki yang sangat dingin yang langsung mengarah ke kedua orang itu. Mereka merasa seolah-olah sumsum tulang belakang mereka membeku. Meng Qing mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan dingin yang mengerikan. Tangan mereka langsung membeku. Dengan sangat cepat, es mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka dan tiba-tiba, mereka benar-benar membeku dalam es dan sama sekali tidak dapat bergerak. "Betapa kuatnya dia," kata kerumunan orang tercengang. Tak heran gadis itu berani menghalangi jalan Lin Feng. Dia memang sangat kuat. Lapisan Xuan Qi. Pupil wakil kepala sekolah Long dan pria berbaju biru itu menyempit. Lin Feng tidak pernah membicarakan teman-temannya, dan seorang gadis yang sangat cantik, yang tidak terlihat begitu kuat ternyata begitu luar biasa. Apa yang baru saja dia lakukan, hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari lapisan Xuan Qi. Guru berjubah hitam itu terdiam. Bagaimana jika dia berhasil menyerang Lin Feng beberapa saat sebelumnya? Tak heran Lin Feng begitu agresif. Seseorang dari lapisan Xuan Qi selalu ada untuk melindunginya. Sungguh menakutkan. Kerumunan orang berusaha memahami situasi tersebut.
Wakil kepala sekolah mungkin menyukai Lin Feng karena dua alasan, karena dia kuat dan karena dia memiliki status tinggi. Bukan rahasia lagi bahwa Lin Feng sangat berbakat dan berkuasa. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki teman-teman wanita yang begitu cantik? Sejak hari yang kuhabiskan di arena tahanan, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa jika aku bertemu lagi dengan anggota klan Bai, maka mereka akan mati, kata Lin Feng dengan nada yang sangat dingin. Para anggota klan Bai tercengang. Namun, Meng Qing mengerti maksud Lin Feng. Siluet cantiknya tiba-tiba berubah menjadi bunga teratai putih, dan dia menerjang ke arah kerumunan. Langit di atas maupun tanah di bawah tampak membeku sepenuhnya. Semua anggota klan Bai merasakan kedinginan yang luar biasa. Mereka semua tertutup lapisan es. Meng Qing sedikit menggerakkan tangannya dan tiba-tiba, setiap anggota klan Bai ditusuk hingga ke tulang oleh hawa dingin yang mengerikan. Jika orang-orang ini berada di tahap lapisan Qi, itu akan menjelaskan mengapa mereka begitu terpengaruh oleh serangan Meng Qing. Tetapi bahkan beberapa orang di lapisan Ling Qi pun merasakan hawa dingin menusuk mereka. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, pria berbaju biru tidak tahan lagi dan merasa harus ikut campur. Serangan dahsyat seperti badai muncul dari tubuhnya dan langsung menuju ke arah Meng Qing. Meng Qing tampak tenang dan mengangkat tangannya, lalu melepaskan es yang langsung mengarah ke serangan pria berpakaian biru itu. Bo-oh-oh. Rasa dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh atmosfer. Tiba-tiba, dua bongkahan es besar yang tampak seperti berlian raksasa meluncur dari tangan Meng Qing. Pada saat itu, Lin Feng meraih pedangnya dan dalam sekejap, dia tiba di depan semua anggota klan Bai yang terpaku di tempat. Pedang mematikan. Pedang mematikan Lin Feng mulai berkelebat, menembus atmosfer berulang kali. Darah berhamburan kemana-mana, dan suasana menjadi sangat berlumuran darah. Dia telah membunuh sejumlah besar orang dengan pedangnya. Seperti yang dikatakan Lin Feng, jika dia melihat anggota klan Bai manapun, mereka harus mati. Semua orang tercengang oleh kekuatan Lin Feng. Orang-orang ini datang untuk menangkap Lin Feng dan pada akhirnya, tidak ada yang terjadi seperti yang mereka harapkan. Lin Feng tetap tenang dan tidak terganggu saat dia membunuh semua anggota klan Bai. Dengan setiap ayunan pedangnya, semakin banyak darah memenuhi udara dan anggota klan Bai lainnya akan jatuh tewas di lantai. Darah terus mengalir dari pedang Lin Feng. Inilah yang terjadi ketika Lin Feng marah. Bab 150. Es berkuasa di seluruh dunia. Pada saat itu, pria berbaju biru dan Meng Qing berhadapan langsung. Kerumunan orang tercengang melihat bahwa Meng Qing jauh lebih kuat darinya. Meskipun gaya bertarung Meng Qing terlihat sangat sederhana, setiap kali tubuhnya yang anggun dan lincah bergerak, dia akan melepaskan serangan yang sangat kuat. Qi-nya begitu dingin, sehingga dapat langsung membekukan pria berbaju biru. Meskipun dia memiliki roh badai dan sangat cepat, dia tidak dapat menghindari serangan Meng Qing dan terpaksa bertarung langsung dengannya. Gadis yang kuat sekali. Siapakah dia? Mengapa dia bersama Lin Feng? Kerumunan orang takjub. Gadis cantik itu sungguh luar biasa kuat. Pria berbaju biru itu tidak lagi tampak begitu agung. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan dan jahat. Dia sangat marah. Pedang badai, teriak pria berbaju biru itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi badai yang sebenarnya, seperti pedang tajam yang mengiris udara saat menerjang ke arah Meng Qing. Qi yang sangat kuat dan tebal muncul dari badai tersebut. Sungguh jurus bela diri yang dahsyat, pikir kerumunan orang. Mereka tidak berada di dekatnya, tetapi masih bisa merasakan Qi di dalam serangan badainya. Badai besar berbentuk bila itu melesat menuju Lin Feng dan Meng Qing dengan kecepatan penuh. Erangan Meng Qing, ini pertama kalinya dia mengeluarkan suara. Ekspresinya sedingin es. Tubuhnya mulai memancarkan Qi yang sangat dingin. Hati sedingin es, membekukan langit dan bumi. Es berkuasa atas dunia, kata Meng Qing sambil perlahan berjalan menuju pria berbaju biru. Tubuhnya tampak lentur dan anggun. Lapisan es muncul di sekeliling tubuhnya dan hawa dingin yang tajam menyelimuti seluruh atmosfer. Segala sesuatu di sekitar Meng Qing langsung membeku. Serangan pedang badai itu membeku sepenuhnya di udara. Tubuh pria berbaju biru itu perlahan membeku di dalam badai. Ia membeku menjadi bongkahan es yang besar. Segala sesuatu di atmosfer membeku sepenuhnya ketika tiba-tiba, bongkahan es itu mulai mengeluarkan suara retakan kecil. KRRRRRR. PSS hahaha. Tiba-tiba,
Pria berbaju biru yang terperangkap di dalam bongkahan es raksasa berubah menjadi badai, lalu menerobos es, dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan penuh. Dia menatap Meng Qing dengan ekspresi jahat yang mengerikan di matanya. Wajahnya sepenuhnya tertutup embun beku. Serangan Meng Qing terlalu kuat. Dia pasti akan mati jika tetap berada di dalam bongkahan es itu lebih lama lagi. Pria berbaju biru itu tak pernah menyangka bahwa gadis muda yang cantik seperti itu juga bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sungguh mengerikan. Namun Meng Qing mengabaikannya dan segera menggerakkan tangannya lagi. Kali ini, dia menyerang anggota klan Bai. Suasana di sekitar mereka mulai menjadi semakin dingin. Hanya Lin Feng yang sama, sekali tidak merasa kedinginan saat berdiri di antara kelompok anggota klan Bai. Pedang mematikan. Lin Feng melangkah lagi, dan kabut hitam muncul dari pedangnya. Lin Feng sekali lagi mulai membunuh anggota klan Bai. Pada saat itu, darah merah dan embun beku putih mulai bercampur di atmosfer. Pria parubaya berbaju biru itu sangat marah ketika melihat Lin Feng membunuh anggota klan Bai dengan begitu kejam, tetapi karena kekuatan Meng Qing, dia tidak berani mendekati mereka. Dia adalah sosok yang benar-benar menakutkan. Pedang Lin Feng terus berkobar di tengah pertumpahan darah itu, saat ia terus menebas anggota klan Bai satu demi satu. Dengan sangat cepat, semua anggota klan Bai tergeletak mati di tanah. Hanya satu orang yang tersisa di antara kelompok itu. Dia mengenakan topeng emas dan gemetaran dari ujung kepala hingga ujung kaki. Orang ini jelas Bai Ze. Di balik topeng emasnya, matanya tidak lagi menunjukkan kebencian atau kekejaman, satu-satunya yang tersisa di matanya hanyalah rasa takut yang murni. Semua kultivator kuat yang bergabung dengannya dari klan Bai kini tergeletak mati di kakinya dalam genangan darah mereka sendiri. Dan pria berpakaian biru itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan mereka dibantai satu persatu di depan matanya. Lin Feng mengangkat pedang panjangnya. Darah menetes tanpa henti dari ujung pedangnya saat dia perlahan berjalan menuju Bai Ze. Pada saat itu, Bai Ze jatuh berlutut. Kakinya gemetar hebat karena ketakutan. Ia membenci Lin Feng dari lubuk hatinya. Ia tahu bahwa ia akan segera mati. Terakhir kali, aku tidak membunuhmu, bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan yang cukup padamu? Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Pedang berlumuran darah Lin Feng semakin mendekat ke arah Bai Ze yang menggelengkan kepalanya, seolah berusaha tersadar dari mimpi buruk ini. Ia buru-buru mercrauling mundur sambil menatap Lin Feng. Terakhir kali, kau mengatakan akan menjadikanku Buddha. Kau tak berhenti berusaha mengambil nyawaku dan terus memprovokasiku tanpa henti. Sekarang kau ada di depanku, kenapa kau tidak mencoba membunuhku, seperti biasanya? Lanjut Lin Feng. Ada beberapa jalan yang sebaiknya tidak kau tempuh. Kau telah memilih jalan menuju alam baka, jadi aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Pedangnya kembali bersinar, dan darah Bai Ze menyembur ke udara. Bai Ze terjatuh dengan keras ke tanah. Dia tidak lagi berada di dunia orang hidup. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya berbaju biru yang masih berada di kejauhan. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Jika kau tidak berani datang ke sini, pergilah. Tidak perlu tinggal di sini dan mempermalukan diri sendiri. Kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan hari ini," kata pria berbaju biru itu dengan tatapan jahat. "Tidak perlu terus-menerus melontarkan ancaman kosong. Kau datang ke sini hari ini untuk membunuhku, jadi aku membunuh semua orang yang datang untuk mengambil nyawaku. Lain kali, kau akan kembali dengan lebih banyak orang untuk mencoba membunuhku. Lalu apa? Lebih banyak orang lagi akan tergeletak mati di lantai di bawah kakiku," kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Lalu ia melanjutkan, "Jika kau ingin menjaga harga dirimu, seharusnya kau pergi lebih awal. Kau hanya memperburuk keadaan dengan tetap tinggal di sini. Kau telah mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang melihat bahwa kau sangat bodoh. Ingat setiap kata-kataku saat aku mengucapkannya kepadamu sekarang. Aku akan membunuh setiap anggota klan Bai yang berdiri di hadapanku tanpa ampun. Klan Bai tidak punya masa depan. Aku akan memusnahkan seluruh klan Bai." Kata-kata Lin Feng membuat orang banyak tercengang. Dia benar-benar kejam. Dia berencana membunuh setiap anggota klan Bai sampai klan tersebut benar-benar musnah. Tidak seorang pun meragukan apa yang baru saja dikatakan Lin Feng. Dia baru saja membuktikannya kepada semua orang dengan tindakannya. Ada banyak mayat tergeletak di bawah kakinya dalam genangan darah yang merupakan anggota klan Bai. Menyinggung Lin Feng berakibat kematian, sungguh disayangkan bagi mereka yang menyinggungnya.
Aku akan mengingat kata-katamu, kata pria parubaya berbaju biru itu sambil memasang wajah jahat. Ia perlahan berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia tiba-tiba berubah menjadi badai, berbalik, dan menerjang Lin Feng dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat. Lin Feng terkejut. Dia sudah bisa merasakan ki pria itu di tubuhnya. Lin Feng berusaha menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindari luka. Darah mengalir di wajah Lin Feng. Aku pasti akan membunuhmu suatu saat nanti, kata pria berbaju biru itu, lalu berbalik dan mulai pergi. Kerumunan orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kau ingin mati, teriak sebuah suara dingin dan penuh amarah. Seolah waktu berhenti. Itu adalah Meng Qing. Energi ki yang sangat dingin muncul dari tubuhnya, dan dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, pria berbaju biru yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. Ia tampak ketakutan. Sebuah ki yang sangat dingin tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia kemudian bergerak lagi, dengan kecepatan penuh, dalam upaya melarikan diri. Satu-satunya hal yang tersisa di pikirannya, adalah melarikan diri. Hati es. Es putih melesat dari tubuh Meng Qing, dan bergerak lurus ke arah pria berbaju biru itu. Tiba-tiba, ia merasakan organ dalamnya mulai membeku. Batu. Darah mulai mengalir dari mulutnya, tetapi membeku. Organ dalamnya telah mengalami kerusakan parah. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Gadis ini terlalu kuat. Bersambung.